Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya kita bisa eh, saya bisa duduk di sini untuk mempresentasikan materi dari mata kuliah filsafat ilmu, di mana yang dibahas di sini yaitu ciri-ciri, arti dan ciri-ciri ilmu pengetahuan. Arti dan ciri-ciri ilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita ketahui, ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang sangat berpengaruh pada diri seseorang, karena ilmu pengetahuan ini dapat membuat seseorang itu menjadi memiliki kemampuan untuk mengolah sesuatu ini menjadi lebih berarti. Yang di sini dalam arti dan ciri ilmu pengetahuan saya mengangkat tiga pembahasan, yaitu yang pertama tentang pengertian ilmu pengetahuan sendiri, yang kedua yaitu ciri-cirinya, yang ketiga syarat pengetahuan bisa dikatakan sebagai ilmu. Untuk lebih singkatnya saya akan membahas yang pertama yaitu pengertian ilmu pengetahuan. Secara etimologi kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu ilm, yang berarti memahami, mengetahui atau mengerti. Dalam bahasa Inggris, sains, atau bahasa Latin scientia, yang mengandung kata kerja scare, yang berarti tahu atau mengetahui. Dalam kaitannya, ilmu pengetahuan dapat berarti memahami suatu pengetahuan ilmu sosial, dan dapat berarti mengetahui masalah-masalah sosial dan sebagainya. Ilmu adalah pengetahuan yang dikelompokkan, disistematisasi dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan suatu kebenaran objektif, serta sudah diuji kebenarannya secara ilmiah. Pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu pengertian pengetahuan menurut KBBI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui atau kepandaian. Kemudian dalam artian lainnya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal atau mata pelajaran. Jadi kesimpulannya adalah ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar atau untuk menyelidiki, menemukan, meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Selanjutnya pengertian ilmu pengetahuan menurut para ahli. Menurut Muhammad Hatta, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan atau studi yang teratur atau dikerjakan hukum umum sebab akibat dan dalam satu kelompok masalah yang sifatnya sama, baik dilihat dari kedudukannya maupun hubungannya. Kemudian menurut Carl Pearson, ilmu adalah keterangan yang stabil, konsisten tentang suatu fakta
suatu fakta dari pengalaman dengan istilah yang sederhana. Dan yang selanjutnya yaitu Dadang Ahmad S. Menurut Dadang Ahmad S, ilmu pengetahuan adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus hingga dapat menjelaskan fenomena dan kebenaran alam itu sendiri. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit gambaran tentang ciri-ciri dari ilmu pengetahuan. Ada beberapa poin yang menjadi ciri dari ilmu pengetahuan ini. Di antaranya yaitu empiris yaitu pengetahuan ini diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. Yang kedua yaitu sistematis. Berbagai keterangan dan data yang tersusun dari berbagai keterangan dan data yang tersusun dari segi kekumpulan dari tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan ketergantungan dan teratur. Yang ketiga yaitu objektif. Ilmu berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka, persorangan, dan kesukaan pribadi. Yang keempat analitis. Pengetahuan ilmiah berusaha membeda-bedakan pokok soal ke dalam bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian itu. Yang kelima yaitu verifikatif, dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun juga. Dan yang pokok masalah yang ketiga yaitu syarat-syarat pengetahuan bisa dikatakan sebagai ilmu. Yang pertama yaitu objektif. Objektif yaitu objek kajian harus ada dalam ilmu yang ada dari suatu golongan masalah yang sama sifatnya, hakikatnya terlihat dari luar kemampuan bentuk dari di dalamnya. Objek juga bersifat dalam mungkin karena masih harus diuji kebenarannya. Yang kedua yaitu metodis. Artinya metode tertentu yang dipakai dalam biasanya merujuk kepada sebuah metode ilmiah. Dan yang ketiga yaitu sistematis. Dalam pengalaman mencoba menjelaskan yaitu semua objek kajian yang telah diteliti ini harus tersusun secara runtut dan harus sesuai dengan apa yang seharusnya dijadikan sebagai pedoman. Yang keempat yaitu universal, sebuah kebenaran yang akan dicapai, yakni sebuah kebenaran yang universal yang tidak bersifat tertentu atau umum. Itulah ketiga pokok penjelasan dari makalah dari presentasi tentang arti dan ciri-ciri ilmu pengetahuan itu sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.